jelek lah. Itu di depan anak-anak. Di depan anak-anak, gue bilang, lu kalau mau matiin gue matiin aja, tapi jangan di depan anak-anak atau gitu. Gak mau tahu. Akhirnya pada malam itu dia bales, dia manggil papa. Oh iya, dari sini nih gue tahu ceritanya nih. Iya kan? Dia manggil papa. Dia bilang, udahlah, gini. Pokoknya udah, mendingan udahan aja. Gitu. Terus mama nasehatin. Semua marah tuh sama gue itu. Ya udahlah, nggak ada yang benar. Gue pada saat itu gue diem ya. Karena ya udahlah, mungkin ini salah gue. Gue diem. Kata mama, udah lu minta maaf aja. Gue minta maaf. Iya maaf. Karena emang posisi gue juga nggak yang pacaran gitu. Tadi emang kita mau ngumpul bareng, mau makan sama teman-teman. Ternyata kan yang ini nggak bisa, itu nggak bisa. Gitu. Emang udah jalannya begitu kali kan. Dia bilang begini, itu ramai, ada bapaknya dia, ada papa, ada mama. Iya, gue maafin lu, dia bilang gitu. Tapi gue nggak bisa balik lagi sama lu. Udah ngapain aja lu, dia bilang gitu. Dalam hati gue nggak seburuk yang dia pikirkan. Even mungkin perempuan begitu kan nggak ada benernya sebetulnya. Kalau untuk di mata laki-laki. Walaupun laki-laki yang duluan, iya kan? Kalau perempuan yang gitu pasti salah aja. Tapi kan nggak tahu backgroundnya tuh sebenarnya bagaimana. Kadang-kadang kan orang nilainya dari satu sisi aja, nggak mau tahu. Yang salah perempuan, ya udah perempuan aja kan gitu. Padahal mah kita bisa seperti itu karena apa dulu? Ya. Pasti ada dasar, ada alasannya. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api lah. Gue cuman bilang ya udah, gue udah ngerendah gitu ibaratnya. Gue minta maaf sama lu gini. Tapi apa yang dia bilang? Gue nggak, ya gue maafin, tapi gue nggak bisa balik lagi sama lo. Dan dia sampai ngangkat kaki di depan orang tua gitu, sampai dia nunjuk gue. Dan pada saat itu papa tuh baru tahu sifatnya. Udahlah, dia bilang gitu. Kalau emang baru tahu nih kali papa sifatnya, udahan aja. Ngeliat kayak begini, papa baru tahu ternyata. Pastilah iba juga ke anak kan. Gue bilang gue nggak ada pembelaan apa-apa. Katakan gue salah. Gue kalau emang gue orangnya nggak takut buat minta maaf. Kalau emang gue salah. Dan pada saat itu gue udah minta maaf. Gue bilang, udah maafin. Tapi dia kan nggak terima. Dia tetap dengan ego dia mau nyerahin gue, ya udah. Dia ngomong kayak gitu kan udah jatuh talak. Iya, udah jatuh talak itu. Iya kan? Nah, udah jatuh talak, papa ngajak gue pulang. Tapi malam itu juga dia malah balik lagi ke rumah papa. Ngapain? Minta gue lagi. Dalam semalam labil kan? Gue udah nggak mau. Oh, dari sini lu nya udah nggak mau? Nggak mau. Gue udah nggak mau. Maksud gue, tadi gue udah minta maaf. Bukan perkara gue nggak mikirin anak. Tapi kalau gue paksain diterusin pun, kayaknya gue sama dia nggak bakalan beres. Ya gue paham sih dari sisi lu, maksudnya lu aja bikin salah, lu minta maaf, tapi kok dia bikin salah nggak ada kata maaf nih ke gue gitu ada. Kan sampai sebenarnya kan itu yang paling lu tunggu kan. Iya, dari dua-duanya tuh bilang maaf aja ke gue. Gue mungkin akan ikhlas nerima, Mel. Tapi ini enggak. Jadi gue kacau sendiri, gimana sih? Mereka yang berbuat tapi impactnya tuh ke gue tuh panjang. Mungkin sampai saat ini pun traumatik ke guanya masih ada. Nah udah dari situ dia minta gue balik lagi. Gue bilang, nih coba nih, dia bilang nih, periksa aja nih HP nih, kalau emang nggak percaya bla 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 segala macam. Kalau perlu pegang nih HP. Ngapain, kata gue? Udah nggak perlu, kata gue gitu kan. Kan yang dibutuhin wanita ya emang bukan itu, guys. Bukan. Iya, bukan itu, kata gue. Cuma udah minta maaf doang sih, apa susahnya sih gitu kan, karena lu yang salah juga gitu kan. Itu doang sih simple, tapi mungkin sulit kali dari karena ego kan laki-laki. Egonya dia nggak mau dia ngejatohin harga diri dia begitu. Terus gue maksudnya bukan gue bales, ternyata pada kesempatan itu harga diri dia juga jatuh. Gak terima kan. Ya, gue kalau udah kecewa sama orang susah. Iya, gue tahu sih kakak gue, dia kalau udah dikecewain tuh udah nggak bakal mau dia balik lagi. Even gue katakanlah udah punya anak 2, udah lama. Tapi gue tahu diri gue kalau diterusin pun gue sama dia nggak akan
beres. Lu mau seganteng personil BTS pun kalau misalnya lu udah ngecewain nggak bakal mau dia balik lagi. Kakak gue tuh gitu, seganteng apapun lu lah gitu istilahnya. Oke nih, berarti kan dari situ lu berpisah lah, divorce lah ya. Yang pengen gue kulik tuh, yang paling banget gue penasarin, struggle lu nih menjanda, sempat kan menyandang gelar, maaf ya, misalnya janda gitu. Jandes. Kan jandes. Pedih sih itu sebetulnya mah. Struggle lu itu yang pengen gue jadiin contoh tuh untuk penonton gue nih yang mungkin ada di posisi yang sama gitu ya. Gimana lu menyikapi, mengantisipasi dan menghadapi itu gitu? Pada saat itu gue cuma megang tabungan 3 juta. Oke, setelah cerai ya. Ya itu tabungan gue. Itu tabungan gue pribadi dari gaji gue lah ibaratnya, bukan emang ini. Gue cuman ini aja lah, nating tulus aja, udah gue jalanin aja. Gue bilang cukup nggak cukup gitu. Tapi gue sampai sekarang pun nggak pernah bilang ke orang tua nih gue lagi nggak punya. Sampai sekarang gitu. Dan dari situ gue sempet cabut di tempat kerjaan gue yang pertama. Gue milih yang dari teman gue tuh, Suci, diajak gue ke Jakarta. Itu tempatnya garment, karena gue waktu itu bagian desain, desainernya baju anak-anak. Nah memang gajinya lumayan, cuman kan emang jarak tempuh dari rumah ke Jakarta kan lumayan jauh. Dan gue harus berangkat jam 4:30 subuh. Habis subuh lah gue berangkat, pulang sampai rumah itu jam 8. Dan pernah ada, itu kan nggak gampang juga ngejalanin kayak gitu ya. Benar. Dari tadinya nggak biasa jadi biasa gitu. Pernah gue subuh-subuh gue nabrak bapak-bapak yang naik sepeda karena memang saking hujan nggak kelihatan. Dan itu momen tersedih gue sebetulnya, karena gue bawa duit itu cuma 100.000. Buat gue pikir udahlah cukup kali buat pulang pergi. Nggak sengaja gue nabrak. Karena nggak kelihatan juga kan, namanya lagi hujan gitu. Gue bilang, Pak, nggak apa-apa. Gue bilang, Neng gimana sih bawa motor? Ya Pak, maaf. Gue udah habis, gue udah omelin tuh sama bapak-bapak. Bapak nggak apa-apa, kata gue gitu ya. Nggak apa-apa. Ini saya punya duit 50.000, kata gue gitu kan. Pengen nangis ada gue ya. Bapak beli obat ya, kata gue gitu ya. Atau bapak buat apa kayak terserah, tapi saya cuma punya duit 50.000, kata gue begitu. Saya juga mau kerja Pak, ini kata gue gitu. Diterima sih sama dia. Ya udah Neng nggak apa-apa. Nggak Pak. Enggak, tangan gua waktu itu nggak kerasa, tapi ketika gua di bis itu kerasa kan. Agak nakuk aja ini, gua kan mentok sama stang dia. Udah gitu spakbor gua pecah. Malah gua sebetulnya mah yang rugi ya. Yang ini mah gua sih gitu. Udahlah gua nggak apa-apa, yang penting gua bisa lanjut, gua bilang gitu. Kan nggak cukup balik Jakarta 50.000, belum gue makan. Pada saat itu gue minjem sama Suci. Ci, gue tadi abis nabrak bapak-bapak. Di mana? Dia bilang gitu. Pas mau jalan, gue bilang gue lagi bawa motor. Yaudah nih pakai duit gue. Ya udah, untungnya gue punya temennya yang baik lah gitu. Sampai nyariin kerjaan buat gue, sampai satu kerjaan sama dia, dan dia tahu juga gue kayak gimana. Gue tuh udah semakan sepiring lah sama dia ibaratnya gitu. Nah, gak lama gue masalah sama bosnya. Jadi bosnya tuh kayak ke gue tuh kayak nyari-nyari masalah gitu. Ternyata dia buat masukin karyawan baru. Dia ke gue tuh nggak mau ngasih THR gitu loh. Jadi sebelum itu gue udah di depak. Akhirnya gue balik lagi pindah ke tempat gue kerja sebelumnya. Gue diterima dengan baik gitu kan sama pihak sana gitu. Nah tapi ternyata honor gue dari daerah turun. Gue dibilang udah balik lagi ke tempat yang lama, yang pertama. Gue balik lagi, dan itu gue disitulah gue ketemu laki gue yang sekarang.
Iya sama-sama, iya, sama-sama satu tempat kerja lah ya. Satu tempat kerja gitu. Berarti struggle lu itu menyibukkan diri dengan ya lu cari kerja apapun. Apa gitu aja, kan. gue sih nggak malu. Maksudnya gue juga udah biasa lah kayak gitu nyari uang begitu mah udah biasa. Cuman kan memang pasti ada bedanya ketika kita dikasih bulanan dari kita harus nyari sendiri. Itu kan mental kita juga harus kuat bener. Belum lagi omongan orang begini. Akhirnya gue juga nyanyi kan di wedding, di cafe. Itu kan pulang malam. Kan omongan orang udah janda sering pulang malam. Nah itu kan gitu. Pasti salah aja. Penbo kali apa gimana ya gitu. Padahal mah nyanyi. Udah kayak gue. Pasti pulang malam di atas jam 12 malam tuh gue baru balik ke rumah kan. Gue sih udah gak peduli lah omongan orang. Terus pas udah, jadi kan ketika kita udahan itu kan gak berhenti sampai di situ. Iya. Orang taunya adalah gue yang selingkuh, yang salah. Ya padahal kan ya tahu yang tadi gue ceritain kan. Iya. Gak mungkin ada asap lah kalau ada api gitu. Tapi kan gue ibaratnya nggak kayak dia yang cerita di lingkungan dia, gue yang salah. Ya itu kan versi dia. Tapi orang yang tahu gue bisa nilai sendiri. Silahkan aja itu mah. Kan orang juga punya pendapat. Orang mau suka nggak suka sama kita nggak bisa kita paksain. Setuju. Ya kan. Kita mau baik sama orang kalau dasarnya orang nggak suka sama kita ya tetap aja. Iya. Nggak suka gitu kan. Banyak lah yang gue alami gitu yang bikin sakit. Nah itu dia ke gua kalau misalnya lagi kayak gitu gua nggak bisa gitu harus cerita sama orang gua lagi begini, nggak ada yang tahu gua udahan pun. Sampai itu di tempat kerja gua tuh ini orang udahan gitu. Kan orang tolol malah cengar-cengir kan. Gua mau harus apa? Gua mau nangis di depan orang. Orang kan belum tentu tahu perasaan gua. Terus gue mah harus drama di depan orang kan nggak gitu. Udah cukup gue yang tahu, gue yang ngerasain udah kalau gue gitu. Akhirnya ya dari situ aja gue udah step by step, pelan-pelan gue hidup gue tuh gue rapihin pelan-pelan. Tuh akhirnya sampai gue ketemu laki gue yang sekarang gitu. Yang alhamdulillah udah satu server nih lah ya. Jadi mungkin gini. Kalau bukan dia orangnya, mungkin sampai sekarang gue masih sendiri kali. Gitu, karena apa yang gue alami itu dari eksternal kan. Kalau dari keluarga ya support pasti. Dari orang tua ya dari lu lah gitu kan. Nah yang nemenin gue itu support. Cuman kan yang kencengnya kan angin dari luar. Gitu. Ya itu harus kuat mental kalau jadi posisi yang seperti itu. Sedangkan kita dari pihak sebelah kan yang disalah-salahin. Itu kan gue pas udahan, seminggu kemudian itu gue udah langsung daftarin di PN. Oh, pengadilan negeri. Iya, pengadilan agama. Gue bilang gini. Udah langsung keluar sertifikat kalau nggak salah ya waktu itu ya? Sertifikat 3 bulan. 3 bulan. Oh 3 bulan ya udah. 3 panggilan dari pengadilan agama dulu. Kan dia bilang, lu nggak usah datang biar cepet urusan. Iya, nggak apa-apa kata gue gitu. Kalau maunya gitu udah. Ternyata emang dia cepet-cepet ngajuin ke pengadilan agama itu karena emang banyak masukan. Iya. Gue tau lah, cuman gue nggak mau pusing juga lah, terserah lu aja lah. Lagian gue juga udah masing-masing. Gue mah yang penting anak. Iya. Yang satu kan di bawah dia, malah yang kecil yang dekat sama gue gitu kan, yang besar sama gue. Gue mah yang penting anak. Gue mau ketemu apa jangan dipersulit. Biar yang kan karena apa? Yang punya urusan, yang punya masalah gue sama lu. Iya. Kalau anak kan jangan dibawa-bawa. Ini dia tuh jadi kayak bikin anak tuh sebagai usaha dia tuh. Selama gue sendiri tuh dia kan sebenarnya pengen minta balik. 4 kali dia minta balik. Iya gue tahu tuh. 4 kali. Kalau emang katakanlah gue yang salah banget, mana mau sih dia minta balikan sama gue? Iya, logika aja lah. Logika aja. Ini 4 kali minta balik. Jadi gitu bilang ke mama, tolong omongin biar gue nyaluluh apa segala macam.
Tapi kan nggak bisa begitu. Iya. Yang ngejalanin gue, yang tahu gimana dia. Memang orang baik lah, baik. Cuman kan gue yang tahu dia kayak gimana. Gue nggak suka orang itu dia yang salah tapi dia play victim. Buat gue udah nggak sehat yang kayak gitu. Kita fair-fairan aja lah. Kalau lu salah ya lu salah. Toh gue juga nggak takut kalau emang gue salah, gue minta maaf. Ini enggak. Jadi sebenarnya gue bingung ini siapa yang salah akhirnya. Iya. Gue jadi nggak bisa ngebedain mana benar mana salah. Karena gue berhadapan dengan orang yang seperti itu. Nggak ada kata-kata lagi di gue jadi apa ya? Dibilang dendam ya, gue dendam gitu. Kok gue sampai sebegininya diginiin sama lu? Ternyata malah lu yang ngemis-ngemis minta balik. Tapi yang lucunya bilang ke orang-orang gue yang minta balik. Itu apa sih kata itu lu? gue bisa berani inilah, maksudnya berani apa ya, backingin lu lah. Gue juga tahu soalnya ceritanya. Kan lucu ya. Kalau emang bener-bener gue yang salah, ngapain laki-laki minta balikan lagi? Berarti kan dalam hatinya tahu sebenarnya siapa yang salah. Iya. Ya kan? Lu sakit aja dia datang kan ngajak balikan. Padahal ini gue tahu. Ini terserah ya, maksudnya kan takutnya nih pihak sana nonton, oh itu mah adanya bisa aja gitu. Terserah lah, soalnya gue yang jadi saksi atas kejadian ini gitu. Nah terus tenis, apa namanya, selain anak nih, hal apa sih yang menguatkan mental lu gitu untuk menghadapi struggle-nya lu nih selama di posisi sendiri? Ya itu satu, anak. Yang kedua, manusia itu harus ngalamin yang seperti ini dulu. Kayak jatuh dulu, nanti dia bener-bener baru Kalau bisa tidak bangkit. begini, manusia tuh nggak akan belajar, Mil. Kita di posisi yang zona nyaman nih, itu nggak akan pernah belajar. Ketika kita jatuh, kita tahu siapa yang ada di sekeliling kita ketika kita jatuh. Nah itulah orang-orang yang tulus sama kita. Kalau lagi di atas, banyak teman-teman segala macem, ya wajar. Lagi punya ini, lagi punya. Tapi ketika jatuh, nah itu yang bisa lu hitung, sahabat lu. Jadi ya emang bener kayak yang dibilang-bilang di luar ya. Kalau misalnya lu mau ngitung teman lu tuh nanti tunggu lu sakit, tunggu lu terpuruk gitu. Baru lu bisa lihat nih, oh ini teman gua gitu. Tapi gue juga nggak ini sih, Mil. Memang dari dulu gue juga independen kan. Maksudnya gue yang penting adalah keluarga. Internal gue, kayak mama, papa, lu lah gitu. Itu buat gue udah lebih dari cukup untuk menguatkan. Karena mama pernah bilang gini, terserah orang mau ngomong apa, Dit, nggak usah dengar. Yang penting kuatin di dalam keluarga aja. Pak, mama sama papa tahu kok Dit orangnya kayak gimana. Ya. Itu gue udah, buat gue itu lebih dari sekedar support. Itu juga ngebangun mental gue juga deh, yang tadinya down gue bisa up lagi. Buat gue itu lah udah internal gue aja lah. Kalau temen kan pasti semua punya batasan. Benar. Iya kan, batasan waktu, batasan finansial. Gue juga nggak pernah tuh ke orang misalnya sampai yang ngemis-ngemis, nggak pernah gue. Mau ada nggak ada, ketika gue sendiri gue telan. Gue nggak mau nunjukin ke orang-orang, wah ketika dia udahan dia jadi terpuruk, nggak mau gue. Karena udah keputusan yang udah diambil, yang harus gue jalanin, itu resiko gue kan. Terserah orang bilang yang guanya lah yang salah, inilah itu, silahkan, nggak apa-apa. Karena kan juga mereka nggak ada di dalam cerita kan. Mereka jadi kan nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi kan. Terus gue mau harus nyeritain detail tuh dari A sampai Z ke setiap orang. Ngabisin waktu gue, mending gue cari duit. Ya kan? Gue dibilang boros sama orang-orang. Buktinya gue bisa survive, gue bisa beli kendaraan sendiri. Ibarat kalau emang kita pakai logika lah sekarang. Kan orang nggak mau tahu. Orang yang nggak suka kita ya tetap nggak suka. Tetap. Gitu. Kalau orang yang suka sama kita, dia nggak peduli apa yang terjadi sama lo. Dia tetap suka sama lo, kan begitu. Tapi lu banyak sih hikmahnya setelah lu kasus perpisahan itu ya. Gue jadi kayak lebih deket sama lu nih setelah lu bercerai. Ya lalu juga ngerasain sendiri kan kayak gimana. Pas sebelum bercerai itu kayak gue tuh kaku gitu, kayak canggung gitu. Padahal kakak kandung sendiri itu canggung, tapi setelah bercerai kok asik ya, kok kayak temen ya gitu. Itu sih bedanya di karena kan ya. Semuanya terbatas. Makanya pas gua pakaian pun gua diatur. Ya. Semuanya gua diatur. Jadi kita nggak bisa jadi diri sendiri. Ya. Makanya pas dia ngajak balikan,
kayaknya gue doang deh ya yang orang yang janganlah, gue nggak setuju lah, mau mama papa setuju lu balikan lagi, kayaknya enggak deh gitu. Kalau gue kayak tetap enggak deh teh gitu. Bukannya gue masalah egoisin masalah anak ya kan, bilang nggak kasihan sama anak bla bla. Justru kalau kita bersama kasihan anak-anak. Iya sih, Kan ribut terus tiap hari. karena broken home itu enggak yang melulu dari perpisahan orang tuanya, tapi juga bisa dari konflik yang terus-terusan Terjadi, ya. ada antara ibu dan ayahnya, akhirnya berdampak ke anaknya gitu. Itu dipaksakan untuk bersama kan. Iya. Dan gue berani jamin bahwa broken home is not a broken child. Iya. Karena gue sekarang bisa bilang begitu, kenapa? Kan anak gue masih bisa prestasi. Benar. Gitu. Mereka kasih sayang tetap utuh. Prestasi jalan. Even orang-orang gini-gini ngomong ke anak gue juga belum siap sebetulnya mentalnya. Mereka dipaksa dewasa sebelum waktunya. Benar. Tapi buat gue, kamu itu orang-orang terpilih, gue bilang. Yang lain belum bisa ngerasain itu, tapi kamu udah ngerasain, kamu udah dididik mentalnya dari kecil. Kalau besar kamu dapet ini itu, itu mah udah kecil gitu. kecil kan gitu. Karena dari kecil gue udah ngalamin yang gede dulu nih gitu. Yang penting apa? Yang penting kita ngarahin anak tuh benar. Nggak ada yang saling menjatuhkan segala macam. Nggak, tetap biar bagaimanapun itu bapaknya anak-anak yang harus mereka hormati, yang harus mereka hargai gitu. Yang punya masalah kan gue sama bapaknya. Tetap aja gue nggak masalah dia mau nginep kek, mau jalan, gue nggak jadi soal. Yang penting lu misalnya bapaknya anak juga bisa berlaku sama sama gue, kita fair aja. Dan lu harus bisa terima. Emang keadaannya begini. Sebenarnya Mil, selama rumah tangga itu karena terlalu banyak gue ngalamin konflik sama dia, yang sampai batas kesabaran gue juga kayak mulai ada. Gue sampai berdoa dalam tiap inilah gue, tiap ibadah gue cuman bilang gini, kalau emang bukan jodoh, gue cuman dipisahin cepet tapi gue nggak sakit. Kalau emang bukan jodoh, kalau emang masih jodoh, gue cuma minta rubah keadaan kayak orang-orang normal. Gimana sih suami istri bisa jalan bareng, bisa ketawa-ketawa bareng, bisa saling support, saling ngisi itu. Tapi gue nggak dapet itu. Yang ada malah ngejatohin kan, gitu. Ya Allah ngejawab doa gue, ya pisah tapi nggak ngerasa sakit. Jujur pada saat itu, iya gue anaknya kenapa? Karena gue mikirin anak-anak. Tapi untuk perasaan gue sakit hati, gue inget yang udah apa yang gue lalui sama dia, itu hilang Mil. Kayak udah beban lu tuh bener-bener hilang, jadi plong gitu ya. Kecuali emang anak sih. Yang gue pikirin anak-anak aja sih, nggak lebih kemana-mana gitu. Gue pikir udahlah, emang harus nasib gue begini, yang harus gue jalanin begini, gue ini aja, serahin aja gitu. Allah juga tahu mana yang benar mana yang enggak. Gitu. Oke, mantap. Nah itu dia guys, struggle lah yang dialami. Mungkin kan setiap orang beda-beda, tapi semoga nih kalian bisa mengambil apa yang bisa dijadikan pelajaran, referensi, tapi yang buruk-buruknya jangan diambil. Gue juga tidak membenarkan perceraian. Nggak membenarkan lu makan bareng sama mantan lu itu ketika lu lagi kelas atau apa. Tetap itu salah sebetulnya. Iya. Maksudnya kan karena memang gue nggak ada di rumah tangga lu gitu kan, gue tidak merasakan, jadi ya gue nggak banyak komen. Tapi yang paling gue salutin dari kakak gue sendiri adalah struggle-nya itu loh gitu, struggle-nya. Jadi dia memang benar-benar up, dia bangkit, dan itu yang mau gue share ke kalian gitu. Nah sebelum lu sebelum lu married pun lu udah punya 3 usaha kan? Udah. Ya kan, parkiran motor. Iya. Lu usaha kantin di sekolah. Terus lu nyanyi wedding, lu ngajar juga, bimbel, lu ngajar lagi emang yang pekerjaan lu, ya kan, pekerjaan tetap, itu lu 5 usaha sampai lu bisa kebeli mobil. Gak apa-apa, ini kan memang yang dicari tuh itunya gitu, struggle dari terpuruk, bangkit dan membuktikan gitu. Iya, karena pembuktian itu gua rasa karena adanya statement dari pihak sana,
lu tuh kalau dicerain tuh lu nggak bisa apa-apa, lu tuh nggak tahu diri gitu loh. Berarti ini guys yang jadi apa ya? Motivasi gue, motivasi yang mantik banget nih untuk gila nih ada omongan gitu, gue harus buktiin gitu. Gue balas dendam gue adalah move on gue adalah menjadikan gue lebih baik. Iya. Itu balas dendam terbaik sih memang. Nggak yang kita ngedukunin, anjir gue nakratin emang nih orang gue dukunin nih. Tapi kan nggak gitu. Itu bukan balas dendam yang baik ya. Ya begitu. Intinya gini lah. Kalau memang mau punya pasangan benar-benar yang kalian mau nikah, itu pengenalan karakter itu perlu banget. Ya. Karena mungkin gue juga kurang pengenalan karakter karena kan cuma 3 bulan doang tadi. Udah nggak tahu gue sebenarnya dia kayak gimana. Itu juga gue ngejalanin gue udah yang itu gue belajar, gue masih belajar. Cuman gue nggak ketemu aja sih sebenarnya, nggak masuk di guanya gitu. Kok bisa gue gitu? Ya apapun yang terjadi kemarin, yang penting masa sekarang lah. Tinggal lu ke depannya aja. Gue ya sekarang ya gue ngejalin rumah tangga gue dengan baik dan alhamdulillah dapet pasangan juga yang kayak temen sih, emang awalnya juga dari temen gitu. Semua dia tahu. Jadi nggak ada yang gue tutup-tutupin nih sama dia. Sekecil apapun kita omongin. Jadi enak ya, transparan. Ada diskusi di situ gitu. Nggak ada yang dibohongin. Dan kan emang berkahnya rumah tangga adalah bagaimana si suami atau si istri nge-treat pasangan masing-masing tuh dengan enak sih sebetulnya. Nggak mesti lu harus punya banyak uang ini itu. Tapi kalau misal perasaan lu tertekan juga percuma gitu. Dan for your information ya, gue juga nongkrong gitu sama kakak ipar gue. Jadi kayak sekarang tuh kondisinya lebih enak aja. Itu sih yang gue rasain. Oke Teh, terima kasih banyak nih sharing-sharingnya. Banyak sih yang bisa dijadiin pelajaran untuk kalian nih yang ada di posisi kayak lagi chaos rumah tangga, lagi bercerai atau apa, bahkan sudah diceraikan. Semoga mental kalian lebih kuat, kalian ngejalaninnya juga yang kuat gitu ya, yang semangat. Ya balik lagi buktiin dan balas dendam dengan cara yang terbaik. Oke, dari Setengah Sayap itu aja. Sekali lagi gue terima kasih sudah sharing-sharing. Biarpun sempet ada emosi. Tapi gue masih bisa kontrol, gue masih bisa tahan. Oke, gue Milda pamit undur diri bersama kakak gue. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.